sampai dijual sekian dan ternyata laku. Oke, jadi maksudnya masih banyak. Jadi mudah-mudahan 2012 PI punya gedung, punya undang-undang baru, dan saatnya insinyur yang mengambil alih kembali, karena sebenarnya dua presiden yang sangat berprestasi di Indonesia menurut saya hanya yang dua insinyur itu aja. Bung Karno itu sangat berprestasi Pak. Ya, Pak. Nah, Pak Habibie kalau diekstrapolasi mungkin lebih tinggi dari Bung Karno juga kan begini kan dia sebenarnya kan. Bung Karno kan begini kira-kira tapi lama maka dia lebih tinggi. Bukan rekrisi. Bukan rekrisi, ekstrapolasi. Kalau di modeling boleh Pak, camkan sama manusia, modeling, ekstrapolasi boleh, tapi kalau regresi nggak boleh. Nah, itu istilah-istilah itu mereka ngerti apa ekstrapolasi, apa modeling, apa regresi, gitu kan. Nah, jadi maksud saya, kami mengharapkan sih dengan kita kompak semua para engineer, dan saya bilang moto kita sesama PII, kalau tidak bisa membantu temannya minimal jangan mengganggu. Itu prinsipnya. Kalau nggak bisa membantu temannya sesama PI minimal jangan mengganggu lah temannya. Itu kalau nggak bisa membantu. Nah, saya pikir itu yang ini kami sampaikan ini, dan saya pikir pembentukan BK itu sangat karena ini hanya menghidupkan kembali. Jadi saya pikir itu sederhana sekali, dan terus terang otonomi BK itu sangat tinggi, kita nggak ikutan sama sekali. Sertifikasi pun itu nanti saya mengharapkan ketua umum PI nggak usah tanda tangan lagi sampai IPM. Jadi mungkin IPM itu istilah profesional media cukup di BK saja, karena saya bilang naik ke saya juga aku nggak ngerti, aku tanda tangan aja, ngapain aku tanda tangan, aku nggak tahu. Itu kan ini bukan pekerjaan insinyur, ini pekerjaan politisi. Tanda tangan dia nggak tahu. Kalau insinyur tuh nggak mau tanda tangan kalau dia nggak tahu. ini sudah melanggar etika insinyur. Kita ada perlu tebak kali Pak Rudi. Ya Bapak harus tanda tangan. Oh iya ya. Terus apa yang aku tahu kan aku nggak tahu. Ini insinyur hanya menandatangani yang dia tahu. itu prinsip insinyur. Tapi kalau profesi lain saya nggak tahu. Jadi mungkin nanti saran saya sih bapaknya kalau insinyur profesional utama baru naik ke PII. Kalau insinyur di bawahnya itu adalah badan kejuruan aja, dan badan kejuruan juga kita harapkan hadir di daerah sehingga sertifikasi sampai insinyur profesional pratama itu sudah di daerah, nggak usah lagi di Jakarta Pak. Jadi maksudnya di daerah saja dikasih sertifikasi. Jadi saya pikir desentralisasi kewenangan itu adalah di. Jadi kira-kira itu gambaran kami, dan kami mohon maaf mungkin akan konsentrasi betul kedua hal, karena saya pikir ini penting sekali adalah gedung PII dan undang-undang profesi insinyur, itu yang kami konsentrasi dulu untuk menyelesaikan. Tapi tokoh-tokoh PII sekarang ini kan Pak Kuntoro, Pak Hatta, Pak Pur, Pak Abu Rizal Bakri, Arifin Panegoro, itu semua, Pak Habibie, itu semuanya. Satu mungkin Bapak yang akan mendengar namanya Pati. Saya sudah sering ketemu dengan Pak Habibie, itu sebenarnya tidak ada tabrakan sama sekali. Karena hadirnya Pati karena ADART kita menyatakan adalah sarjana baru dianggap anggota PI. Sehingga yang tidak sarjana kan adalah Pati. Itu sebenarnya dari tiga ke bawah Pati, karena ADART kita menyatakan hanya sarjana dianggap insinyur. Nah, kalau kemungkinan nanti insinyur itu undang-undang jadi dan kita bikin ADART baru, bahwa bisa saja seorang non sarjana tapi punya pengalaman sangat tinggi, maka dia juga insinyur, pasti akan hilang sendiri karena sudah komunikasi dengan mereka. Karena memang ini dia jauh lebih banyak kalau anggota yang non sarjana ini bisa juga dapat gelar insinyur, kan gelar profesi Pak, bukan gelar akademis. Kalau dulu kan gelar akademis. Jadi Pati itu lahir karena ADART kita menyatakan anggota PI adalah sarjana, ya Pak. Jadi Pak Habibie tahu bahwa satu sarjana minimal 10 anak buahnya non sarjana, dan ini yang dianggap ini penting juga ini sehingga membentuk dengan Pak Tampu Bolon Persatuan Ahli Teknik
Indonesia Pati itu. Jadi nah itu kira-kira kenapa ada Pati, tapi Pati ini juga kita komunikasi terus Pak dengan baik supaya nah yang paling kita waspadai mungkin sebagai gambaran saja Pak, terakhir adalah kita harus betul-betul berhati-hati mengawal undang-undang ini. Maksud saya begini, siapa tahu kita mencangkul sawahnya, ada tetangga lain yang menanam. Maksudnya begini, kita harus memperjuangkan yang kan di undang-undang itu ada namanya Dewan Insinyur. Kita mau memperjuangkan bahwa Dewan Insinyur adalah PI. Itu kita harus perjuangkan karena bisa saja di DPR ini kan banyak macam-macam, tahu-tahu nanti dia malah mau menseleksi Dewan Insinyur, ini kacau lagi. Jadi itu nanti yang saya katakan tadi, yang sekampung saya bisa ketua apapun bisa jadi itu. Jadi, nah ini kita harus betul-betul sama-sama menjaga teman-teman semua bahwa nah kami akan membawa mereka studi banding ke beberapa negara, karena di negara-negara yang kita bawa itu adalah Dewan Insinyur adalah persatuan insinyur negara itu. Nah, itu kira-kira yang kita mau jaga, jangan sampai kita habis-habisan memperjuangkan undang-undangnya orang lain yang karena ada juga PP namanya, PP Persatuan Insinyur Profesional. Nah, Pak Araswari kayaknya itu ketua merangkap segala-galanya. Jadi tapi seakan-akan ada juga tuh rajin sekali kirim surat Persatuan Insinyur Profesional Indonesia PP. Itu yayasan. Yayasan punya dia kok. Oh, nah itu maksud saya. Dan biasanya kita kalah sama mereka. Kalahnya begini, kita kan orang yang profesional biasanya bekerja teratur. Nah, ketidakteraturan biasanya lebih menang. Mereka biasanya kerja tidak teratur, seakan-akan banyak bekerja. Nah, kita nggak biasa gitu. Jadi, nah itu saya pikir penjelasan tentang PII. Dan saya pikir PII ini organisasi yang tidak pernah ribut karena memang etika profesionalnya sangat menonjol, dan terus terang yang mau aktif di PII saya bilang adalah hanya orang yang mau menambah amalnya selain amal di tempat lain, karena nggak ada, jangan mengharap apa-apa di PII, nggak ada apa-apa di PII, tapi minimal ketemu. Tapi kalau karena ketemu dapat rezeki, itu namanya itu saja yang bisa tapi minta dari BI nggak ada, kan tempat ini tempat kita untuk. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Saididu atas penjelasannya. Tentu kita mengharapkan ada kesempatan lain kita juga bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan forum ini nanti menjadi awal dari sebuah pertemuan yang lebih intens sehingga kita bisa saling meningkatkan lah kompetensi kita dan kekuatan kita sebagai Indonesia. Saya kira ini untuk menghemat waktu, karena target saya kalau bisa malam ini kita sepakati bahwa apa yang akan kita buat dalam konvensi ini, kemudian kita sepakati juga bagaimana bagian tugas. Ini foto halal bihalal alumni teknik industri ITB, bulan Oktober yang lalu, di mana Pak Matias alumni sempat hadir dan kita sudah sempat sampaikan juga ke beliau bahwa kita akan mengadakan konvensi tahun depan. Saya berharap bahwa beliau diberikan kesehatan dan kesanggupan dan masih bisa hadir, dan beliau setuju untuk bisa hadir, tapi tergantung menantunya katanya Yusman. Ini adalah latar belakang kenapa kita perlu ada konvensi, karena ada amanah dalam anggaran dasar PII pasal 29 mengamanatkan bahwa BKTI, BK bertujuan di PII harus menjalankan konvensi sebagai lembaga musyawarah tertinggi organisasi sekurangnya 2 tahun sekali. Nah, ini kita sejak berdiri itu tahun berapa ya Pak? Berdiri itu kalau nggak salah seingatnya zaman Abu Rizal Bakri itu. Jadi historisnya berdirinya BKTI itu pada saat penyusunan anggaran dasar ada perubahan. Ditanyakan teknik industri itu mau berdiri sendiri atau mau mesin gitu. Waktu itu ada Pak Kuntoro dan ada saya. Kemudian ya kita sendiri aja gitu. Kita bikin BKTI itu, siapa ketuanya? Nah, lu aja. Nah, sejak itu kemudian saya ditunjuk ketua dan tidak pernah ada kegiatan dan tidak pernah ada tidak sempat membentuk pengurus, tapi kita sempat menyelenggarakan sertifikasi. Jadi ada 2 periode saya kira dalam sertifikasi itu, sempat beberapa sarjana teknik industri yang mendapatkan sertifikasi sebagai insinyur profesional. Tapi setelah itu tidak ada kegiatan seperti itulah, kita mungkin tidak bisa berharap di. Jadi sebetulnya kan ada jatah itu. Kalau
ada anggota teknik industri yang mendaftar sebagai anggota PI, dia ada iuran itu sebagian itu bisa ke BKTI. Nah kita tuh punya uang 4 juta kalau nggak salah itu, tapi kemudian karena mungkin terpakai atau apa kita nggak ada dana sama sekali. Jadi sama sekali tidak ada dana, dan pada kegiatan apa-apa juga kita harus selenggarakan sendiri. Terus saya suka minta bantuan Pak Bakti itu, jika ada undangan seminar dan sebagainya. Kemudian muncullah Ibu Tina Amran ini yang kemudian bersedia untuk memberi gitu, untuk BKTI ini, kemudian dia bergabung bersama kita, dan baru tahun inilah insya Allah kita bisa mulai untuk menyiapkan sebuah konvensi yang seharusnya 2 tahun sekali kita selenggarakan.